Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Claudia Novita Ileri dengan NRP aktif 5998-241019. Ya, di sini saya akan mencoba mempresentasikan beberapa soal evaluasi akhir semester untuk mata kuliah seismologi. Ya, kita mulai dengan soal nomor 2, di mana di sini diketahui model tanah berikut pada tabel. Pada soal ini terdiri dari dua lapisan dengan Fs, H, ketebalan, dan damping, kerapatan dan damping. Ya, untuk soal A, di mana kita diminta untuk menghitung theoretical amplifikasi untuk persamaan pertama, yaitu 2E1 dibagi Fn ditambah Fn, dan untuk persamaan kedua yaitu 2E1 dibagi dengan 2En, di mana dengan damping 1 sama dengan damping 2, yaitu 2% atau 0,02. Di sini kita juga diminta untuk diskusikan persamaan di atas dan persamaan dan perbedaan aplikasi untuk kedua persamaan berikut. Nah, di sini merupakan grafik dari kedua persamaan di atas, di mana kurva berwarna biru mewakili persamaan 2E1 dibagi En ditambah Fn, dan untuk kurva berwarna merah mewakili persamaan 2E1 dibagi dengan 2En. Nah, persamaan dari dua persamaan di atas yaitu untuk 2E1 dibagi En ditambah Fn, pada persamaan ini mewakili model yang memperhitungkan interaksi antara lapisan tanah atas atau E1 dengan lapisan tanah di bawahnya, yaitu En dan Fn. Nah, variabel En dan Fn kemungkinan besar mewakili modulus elastisitas dan gaya geser dari lapisan bawah. Nah, sedangkan untuk persamaan 2E1 dibagi 2En, pada persamaan ini terlihat lebih sederhana dan mungkin merupakan kasus khusus dari persamaan pertama, di mana pengaruh Fn diabaikan atau dianggap konstan. Nah, untuk perbedaan dari kedua persamaan di atas, untuk persamaan pertama yaitu 2E1 dibagi En ditambah Fn cenderung lebih kompleks dan mungkin memberikan hasil yang lebih akurat dalam memprediksi amplifikasi, terutama untuk kondisi tanah yang heterogen. Nah, sedangkan untuk persamaan kedua yaitu 2E1 dibagi 2En memberikan pendekatan yang lebih sederhana. Nah, yang keduanya mungkin memberikan hasil yang berbeda, terutama pada rentang frekuensi tertentu. Persamaan pertama mungkin lebih cocok untuk memprediksi amplifikasi pada frekuensi rendah hingga menengah, sedangkan persamaan kedua mungkin lebih cocok untuk frekuensi tinggi. Nah, untuk yang pertanyaan B, yaitu kita diminta untuk tentukan pula amplification faktor untuk persamaan 2E1 dibagi 2En ketika damping pada lapisan 1 dan 2 diganti dengan 5% atau 0,05 dan 15% atau 0,15. Nah, di sini kita juga diminta untuk menjelaskan pengaruh perubahan-perubahan damping terhadap aplikasi tanah tersebut. Nah, ini merupakan grafik dari kedua damping. Pada grafik pertama merupakan damping 0,05 atau 5%,
Dan untuk grafik kedua merupakan damping 0,15 atau 15%. Dan untuk pengaruh perubahan damping terhadap aplikasi tanah. Nah, semakin besar nilai damping, maka semakin kecil nilai amplifikasinya. Nah, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu damping menyebabkan energi getaran diubah menjadi bentuk energi lain seperti panas. Akibatnya, amplitudo getaran akan berkurang secara bertahap. Yang kedua, damping dapat mengurangi efek resonansi pada tanah. Nah, resonansi terjadi ketika frekuensi getaran sumber gempa sama dengan frekuensi natural tanah. Nah, jika damping besar, puncak resonansi akan lebih rendah dan lebih lebar, sehingga mengurangi potensi terjadinya aplikasi yang sangat besar. Nah, damping tersebut juga berperan sebagai peredam getaran alami, di mana semakin besar damping, semakin efektif tanah dalam merendam getaran yang datang. Kemudian untuk soal berikutnya nomor 3, yaitu kita diminta untuk hitung theoretical amplifikasi tanah untuk persamaan 2E1 dibagi 2EN. Dan untuk model tanah berikut pada tabel 2, model 1. Di tabel 2 terdiri atas 3 lapisan. Dengan damping 2% atau 0,02. Nah, untuk pertanyaan A, bandingkan amplifikasi tanah untuk PS1 yaitu 50, 100, dan 200 meter per sekon pada tabel 2. Dan kesimpulan apa yang bisa diambil? Nah, pada 3 grafik di bawah merupakan amplifikasi tanah untuk nilai FS1. Pada grafik pertama, yaitu FS1 yaitu 50 meter per sekon, dan grafik kedua merupakan FS1 yaitu 100 meter per sekon, dan untuk grafik ketiga merupakan nilai FS1 yaitu 200 meter per sekon. Nah, pada grafik ini merupakan transfer untuk nilai untuk sumbu Y, yaitu transfer function atau theoretical amplification dibanding dengan frekuensi dengan satuan Hertz. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari ketiga grafik di atas yaitu pertama, untuk semua grafik menunjukkan adanya puncak-puncak amplifikasi pada frekuensi tertentu. Nah, puncak-puncak ini mengindikasikan frekuensi resonansi tanah di mana amplitudo getaran mencapai maksimum. Yang untuk kedua yaitu amplifikasi dapat dipengaruhi oleh frekuensi getaran. Nah, pada frekuensi resonansi, amplifikasi akan sangat besar. Sedangkan pada frekuensi di luar rentang resonansi, amplifikasi akan lebih kecil. Kemudian, meskipun ketiga grafik di atas memiliki bentuk yang serupa, terdapat perbedaan kecil pada posisi dan tinggi puncak-puncaknya, di mana perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan persamaan yang digunakan untuk menghitung amplifikasi. Nah, untuk soal 3B, kita diminta untuk selanjutnya hitung nilai VS30
untuk masing-masing kasus dan dapat diklasifikasikan sebagai batuan atau tanah jenis apa berdasarkan SNI 1726 sampai 2019. Dari tabel 2 di atas, kita yang diketahui yaitu nilai H1-nya itu 20 meter, H2 yaitu 30 meter, untuk H3 tidak diketahui pada tabel, dan untuk VS1 itu terdiri atas 3 yaitu 50, 100, dan 200 meter per sekon. Dan nilai VS2 yaitu 300 meter per sekon, dan nilai VS3 yaitu 400 meter per sekon. Untuk mencari nilai VS30, kita menggunakan rumus yaitu 30 dibagi sigma HI dibagi VSI. Atau 30 dibagi H1 dibagi VS1, VS1 ditambah H2 dibagi VS2, ditambah H3 dibagi VS3. Nah, karena VS1 terdiri atas 3 yaitu 50, 100, dan 200, maka kita mencari nilainya untuk masing-masing VS1 tersebut. Nah, nilai untuk VS1 yaitu 50 meter per sekon, kita mendapatkan hasil 60 meter per sekon, dan untuk 60 meter per sekon ini dapat dikategorikan sebagai batuan lunak. Dan untuk VS1 yaitu 100 meter per sekon, dengan menggunakan rumus di atas kita dapat hasil yaitu 100 meter per sekon, di mana 100 meter per sekon dapat dikategorikan sebagai batuan lunak. Dan untuk VS1 yaitu 200 meter per sekon, kita mendapatkan hasil yaitu 150 meter per sekon, di mana 150 meter per sekon dapat dikategorikan sebagai batuan sedang. Ya, kita lanjut pada pertanyaan yang berikut, yaitu kita diminta untuk menghitung teoretikal amplifikasi tanah pada persamaan 2E1 dibagi 2EN untuk model tanah berikut yang ada pada tabel 3. Nah, tabel 3 ini memiliki 3 lapisan atau layer 3 layer dengan damping 2% atau 0,02. Nah, untuk pertanyaannya yaitu C, bandingkan amplifikasi tanah H1 yaitu 10, 50, dan 100 cm. Dan untuk mendapatkan 3 grafik tersebut, kita dapat menggantikan nilai pada H1 yang ada pada H dengan satuan meter. Nah, kemudian kita dapat mengambil kesimpulan dari ketiga grafik tersebut. Nah, pada grafik pertama yaitu hasil dari nilai amplifikasi tanah H1 yaitu 10 meter, dan grafik kedua yaitu H1 50 meter, dan grafik ketiga yaitu nilai H1 yaitu 100 meter. Nah, dari ketiga grafik di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pertama, posisi puncak-puncak resonansi pada setiap grafik sedikit berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa setiap model memiliki frekuensi resonansi yang berbeda. Yang kedua, tinggi puncak juga berbeda-beda. Ini dapat mengidentifikasikan bahwa tingkat amplifikasi maksimum yang dihasilkan oleh setiap model juga berbeda. Yang ketiga yaitu untuk lebar puncak resonansi juga dapat berbeda. Puncak yang lebih lebar menunjukkan bahwa rentang frekuensi yang mengalami amplifikasi besar lebih luas. Ya, kita lanjut pada pertanyaan yang berikut, yaitu
4. D. Selanjutnya kita diminta untuk hitung VS30 untuk masing-masing kasus dan dapat diklasifikasikan sebagai batuan atau tanah jenis apa berdasarkan SNI 1726 sampai 2019. Nah, dari tabel 3 untuk model tanah yang diketahui yaitu nilai H1 yaitu 10, 50, dan 100 meter. Nilai H2 yaitu 100 meter. Nilai VS1 yaitu 100 meter per sekon. Nilai VS2 yaitu 300 meter per sekon. Dan nilai VS3 yaitu 400 meter per sekon. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini kita dapat menggunakan rumus PS30 sama dengan 30 dibagi sigma HI dibagi PSI. Karena nilai H3 ini H1 adalah ada 3, maka kita akan mencari masing-masing nilai H1 tersebut. Yang pertama yaitu untuk nilai H1 10 meter, yaitu kita mendapatkan hasil 75 meter per sekon. Nah, untuk 75 meter per sekon dapat dikategorikan sebagai tanah sedang. Yang kedua yaitu untuk nilai H1 yaitu 50 meter, kita mendapatkan hasil 37,5 meter per sekon dan dapat dikategorikan sebagai tanah lunak. Yang ketiga yaitu untuk H1 yaitu 100 meter, kita mendapatkan hasil 23 meter per sekon dan dapat dikategorikan sebagai tanah lunak. Ya, untuk nomor 5, di sini ada tabel 4, di mana tabel ini memiliki informasi dari PKSH 12. Dengan memiliki ini layer 4 dengan ketebalan 14, ketebalan 2 18, dan ketebalan 3 42. Sedangkan ketebalan 4 tidak diketahui. Dan sebagainya. Untuk kedalaman maupun VP dan PS tertera pada tabel 4 tersebut. Nah, dari informasi di atas maka kita diminta pertanyaan pertama yaitu tentukan VS30 dari VKSH12 dan dapat diklasifikasikan sebagai batuan atau tanah jenis apa berdasarkan SNI 1726 sampai 2019. Nah, kita dapat menggunakan rumus yang di atas yaitu VS30 sama dengan 30 dibagi sigma HI dibagi PSI. Nah, untuk soal ini kita dapat nilai H1-nya yaitu 4 dibagi dengan VS1 ditambah H2 dibagi HVS2 yaitu 400 dan H3 dibagi dengan VS3. Sehingga kita mendapatkan hasil yaitu 326,09 atau 326 meter per sekon. Dan untuk 326 meter per sekon dapat dikategorikan sebagai batuan kasar atau batuan keras. Nah, untuk pertanyaan berikut yaitu tentukan theoretical soil amplification pada persamaan 2E1 dibagi EN ditambah FN dari PKSH12. Dikarenakan informasi kerapatan tidak tersedia, bisa menggunakan hubungan empiris berikut, yaitu kerapatan sama dengan 1,4 ditambah 0,67 dibagi akar VS dibagi 1000. Di mana kerapatan dalam satuan
gram per centimeter kubik dan PS dalam satuan meter per sekon. Dan kita menggunakan damping 2% atau 0,02 untuk semua lapisan. Nah, dari tabel 4, yaitu informasi dari PKSH 12, kita dapat diketahui bahwa PS1 sama dengan 250, PS2 yaitu 400, PS3 yaitu 1360, dan PS4 2320. Kita dapat menggunakan rumus hubungan empiris pada rumus di atas, yaitu kerapatan sama dengan 1,4 ditambah 0,67 dikali akar PS dibagi 1000. Dan kita akan cari untuk masing-masing PS-nya, yaitu PS1 yaitu 250. Untuk PS1 250 kita dapat hasil yaitu 1,03 gram per centimeter kubik. Dan untuk PS2 sama dengan 400, kita mendapatkan hasil 1,3 gram per centimeter kubik. Dan untuk PS3 yaitu 1360, kita mendapatkan hasil 2,4 gram per centimeter kubik. Dan untuk PS4 yaitu 2320, kita mendapatkan hasil yaitu 3,15 gram per centimeter kubik. Nah, dari ketiga perhitungan di atas kita dapat grafik berikut ini. Yaitu pada sumbu Y transfer function atau theoretical amplification berbanding dengan frekuensi dengan satuan hertz. Untuk persamaan untuk kurva biru yaitu persamaan 2E1 dibagi EN ditambah PN. Nah, untuk pertanyaan berikut yaitu 5C, kita diminta untuk menentukan empirical soil amplification atau surface dan borehole dari FKSH 12. Nah, ini merupakan empirical soil amplification yang kita dapat dari surface dan borehole. Nah, dan pertanyaan terakhir yaitu 5D, kita diminta untuk jelaskan persamaan dan perbedaan soil amplification dari persamaan grafik B dan grafik C. Yang ini, teman-teman. Nah, serta berikan penjelasannya. Nah, yang pertama itu persamaan dari pertanyaan B dan C, grafik B dan C, yaitu pada kedua grafik ini menunjukkan adanya fenomena amplifikasi tanah, di mana amplitudo getaran tanah meningkat pada frekuensi tertentu, mana keduanya juga menunjukkan adanya frekuensi resonansi. Sedangkan perbedaan dari kedua grafik tersebut yaitu pertama, pada gambar 1, yaitu pada grafik 1, hanya menunjukkan kurva tunggal. Ini teman-teman, pada gambar grafik 1 hanya menunjukkan kurva tunggal. Sedangkan pada grafik 2, menunjukkan variasi amplifikasi untuk arah yang berbeda. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu pada grafik 1 menunjukkan kurva
amplifikasi teoritis yang diperoleh dari perhitungan menggunakan persamaan 2E1 dibagi EN ditambah FN. Sedangkan pada grafik kedua, grafik pada C, terdapat dua kurva, yaitu untuk arah timur-barat, yaitu EW, ditandai dengan kurva berwarna biru, untuk arah timur-barat, dan NS dengan kurva berwarna merah, yaitu utara-selatan. Bahwa ini, dua kurva tersebut menunjukkan bahwa amplifikasi tanah dapat bervariasi bergantung pada arah getarannya. Ya, mungkin saya telah selesai dengan presentasi evaluasi akhir semester untuk mata kuliah seismologi. Terima kasih.